Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu aliran psikologi. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinartri Aroni dengan nomor induk 0603521016. Perkenalkan, nama saya Disyalia Syifa dengan NIM 0603521017. Perkenalkan, nama saya Diva Feryani Ayu dengan NIM 0603521018. Perkenalkan, nama saya Elva Nabila Harwansyah dengan NIM 0603521019. Saya Fahrina Fifa dengan NIM 0603521020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinartri Aroni. Ini menjelaskan tentang pengertian psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau sini. Psikoanalisis ini adalah serangkaian metode penelitian dan pengobatan kejiwaan yang mana dari metode ini didapatilah gagasan-gagasan yang membantu pemahaman kita dalam melihat kejiwaan manusia dan yang hanya melingkupinya fenomena sosial dan budaya, serta sebagai prinsip etis dan cara pandang hidup sehat mental. Psikoanalisis diartikan sebagai sebuah teori psikologi dan teknik terapi. Gagasan pokok pada psikoanalisis adalah meyakini bahwa semua orang memiliki pikiran, perasaan, kemauan, dan ingatan yang ia tidak sadari. Selanjutnya, latar belakang dari psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Latar belakang psikoanalisis. Psikoanalisis ialah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dari perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud itu sama saja artinya. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan, yaitu yang pertama ialah suatu metode penelitian dari pikiran, yang kedua ialah suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia, dan yang ketiga ialah suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Siapakah Martin Charcot? Jean-Martin Charcot merupakan seorang dokter kebangsaan Paris. Ia menjadi dokter pada tahun 1853 dan menjadi dokter di Rumah Sakit Paris. Dan pada tahun 1870 menjadi profesor di Akademi Kedokteran di Paris. Sebagai dokter, ia mengembangkan teknik hipnose dan sugesti mental untuk menyembuhkan pasien-pasien psikoneurotis, khususnya penderita histeria. Charcot menikah dengan Madame Durvis dan memiliki 2 orang anak, Jane dan Jean Baptiste. Dia memiliki hasrat untuk makanan enak dan merokok. Dia mengalami nyeri sendi dan penyakit jantung pada usia 65 tahun. Pada tahun 1893, ia meninggal di umur 68 tahun. Sumbangsi Charcot tidak ternilai untuk pengembangan neurologi modern. Sumbangsi Charcot yang sangat besar di bidang neurologi modern mungkin dapat disamakan dengan Sir Isaac Newton di bidang fisika. Penelitian tentang hipnosis dan histeria. Charcot terkenal akan karyanya tentang hipnosis dan histeria. Ia mendalami pekerjaannya dengan pasien histeria yang bernama Louis Augustin Gleiss yang membuatnya terkenal sepanjang hidupnya. Dia awalnya percaya bahwa histeria adalah gangguan neurologis, namun menjelang akhir hidupnya ia menyimpulkan bahwa histeria adalah penyakit psikologis. Charcot berpendapat bahwa histeria dapat ditemukan pada pria, yang selama ini diduga hanya banyak terjadi pada wanita.
Dia mengatakan bahwa karena prasangka ini, kasus-kasus ini sering tidak dikenali, bahkan oleh dokter-dokter yang ahli. Ingin menceritakan salah satu tokoh psikoanalisis yang bernama Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ahli syaraf dari Austria yang lahir pada 6 Mei 1856. Dan dia juga secara luas dijuluki sebagai bapak psikologi modern dan juga seorang yang sangat berpengaruh dalam pengembangan psikoanalisis. Awalnya Sigmund Freud pernah berkolaborasi dengan Joseph Breuer untuk mengobati penyakit histeria. Dia menemukan pengobatan dengan cara mengingat pengalaman yang menyakitkan tersebut di bawah hipnosis. Pada tahun 1902 sampai 1938, Freud diangkat sebagai profesor neuropatologi di Universitas Wiener. Nah, pada tahun 1910, Asosiasi Psikoanalitik Internasional didirikan dengan Carl Jung, rekan dekat Freud, sebagai presiden. Ia juga pernah membuka praktek pribadi yang berfokuskan kepada gangguan syaraf dan otak. Pada akhir hayatnya, ia meninggal karena kanker yang ia derita dari tahun 1923. Ia meninggal pada tanggal 23 September 1939 setelah menjalani lebih dari 30 operasi. Pada tahun 1923, menurut Sigmund Freud, ada 3 pembagian penting dari kepribadian manusia, yaitu ide, ego, dan superego. Ide adalah ketidaksadaran primitif, impulsif, dan irasional yang beroperasi semata-mata pada hasil kesenangan atau rasa sakit dan bertanggung jawab atas naluri seks dan agresi. Ide secara sederhana adalah dorongan dari dalam diri untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, mengikuti hawa nafsu, dan hanya mencari kesenangan semata. Lalu superego adalah suara moral atau hati nurani kita untuk berbuat kebaikan dan menghalangi si ide tersebut. Jadi dia seperti malaikat dari yang membuat perasaan bersalah ketika melakukan suatu kejahatan. Ego adalah persepsi orang atau aku yang mengevaluasi dunia fisik dan sosial luar dan membuat rencana yang sesuai. Nah, kalau ego adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menentukan apakah kita ingin mengikuti ide atau superego. Jika kita lebih mengikuti ide, maka yang keluar adalah perilaku kejahatan. Lalu ketika yang keluar adalah kebaikan, itu berasal dari superego. Nah, menurut Sigmund Freud, superego itu sebagian besar berasal dari pesan moral atau nasihat-nasihat dari orang tua. Nah, tapi ketika sudah beranjak remaja atau dewasa, superego akan dipengaruhi oleh orang-orang sekitar. Dan banyak lagi karya Sigmund Freud yang berpengaruh kepada psikoanalisis. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Nabila Harwansyah dari Psikologi A kelompok 4. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu tokoh psikoanalisis yang bernama Janet Pierre. Janet lahir di Paris, Prancis pada tanggal 30 Mei 1859. Dan ia juga meninggal pada tanggal 24 Februari 1947 di Paris, Prancis. Ia dikenal sebagai psikolog dan neurolog yang berasal dari Prancis. Dan juga ia sangat berpengaruh dalam menghubungkan antara psikologi dengan cara penyembuhan penyakit mental secara klinis. Ia menekankan faktor psikologis dalam hipnosis dan juga ia berkontribusi pada konsep modern gangguan mental atau emosional yang melibatkan antara lain kecemasan, fobia, dan perilaku abnormal lainnya. Janet adalah orang pertama yang berusaha menyelidiki proses-proses mendalam
yang berlangsung atau yang terjadi pada histeria. Menurutnya, histeria adalah degenerasi saraf yang tampak dalam ketidakmampuan untuk mengadakan sintesis psikis. Teorinya yang paling terkenal adalah teori strata, yaitu menggolongkan antara kepribadian yang mulai dari yang terendah, seperti refleks, dan yang tertinggi seperti akal. Janet berpendirian bahwa studi yang ilmiah dari psikologi hanya dapat dilaksanakan apabila proses mental diterjemahkan sebagai tingkah laku. Alfred Adler lahir di pinggiran Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara. Sewaktu kecil, Alfred sering sakit-sakitan sehingga dia baru bisa berjalan pada usia 4 tahun. Alfred Adler pernah menderita penyakit rakitis dan memiliki masalah dengan saudara-saudaranya. Ia memulai karir sebagai dokter spesialis mata dan juga dokter umum, dan ia membentuk Vienna Psychoanalytic Society bersama Sigmund Freud. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, tepatnya pada tahun 1914, Adler bertugas menjadi dokter perang untuk tentara Austria. Awalnya, Adler ditugaskan untuk menjadi dokter perang di daerah front Rusia, sebelum akhirnya dipindahkan tugas untuk menangani pasien-pasien korban perang yang ada di rumah sakit. Adler memutuskan untuk membuka konseling anak di Vienna. Konseling ini berisi sebuah tim yang akan menangani trauma anak akibat dari perang. Adler mengemukakan suatu ciri psikologi dengan dasar filosofis bahwa tingkah laku manusia dimotivasikan oleh dorongan-dorongan sosial karena manusia pada dasarnya makhluk sosial memiliki hubungan dengan orang lain. Yang kedua, manusia memiliki diri yang kreatif. Dan yang ketiga, setiap orang merupakan konfigurasi unik dari motif, sifat, nilai, dan juga minat. Dan yang terakhir, kesadaran adalah pusat kepribadian. Prinsip teori kepribadian Alfred Adler. Yang pertama, prinsip teori kepribadian rasa rendah diri. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri. Apabila di tahapan ini, individu merasa lemah dan kurang dalam meraih kemampuan di atasnya, maka akan muncul rasa rendah diri di tahapan perkembangan berikutnya. Yang kedua, prinsip teori kepribadian superior. Superior diartikan sebagai usaha untuk mencapai kekuatan diri. Adler beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang agresif dan harus selalu agresif bila ingin mencapai kesuksesan. Ketiga, prinsip teori kepribadian gaya hidup. Gaya hidup terdiri dari dorongan dari dalam diri yang mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan. Dorongan dari lingkungan mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam diri. Yang keempat, prinsip teori kepribadian diri kreatif. Diri kreatif adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik. Karena individu mencipta dirinya sendiri. Yang kelima, prinsip diri yang sadar. Adler merasa bahwa manusia menyadari segala hal dilakukannya setiap hari, dan ia dapat menilainya sendiri. Yang keenam, prinsip tujuan semu. Tujuan semu yang dimaksud oleh Adler ialah pelaksanaan kekuatan-kekuatan tingkah laku manusia. Melalui dirinya kreatif, manusia dapat membuat tujuan semu dari kemampuan yang nyata ada dan pengalaman kepribadiannya. Kepribadian manusia sepenuhnya sadar akan tujuan semu dan selanjutnya menafsirkan apa yang terjadi sehari-hari dalam hidupnya dalam kaitannya dengan tujuan semu tersebut. Yang ketujuh, prinsip minat sosial. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosialnya dan meningkatkan kepedulian pada orang lain. Melalui empati, individu dapat belajar apa yang dirasakan orang lain sebagai kelemahannya dan mencoba memberi bantuan kepadanya. Individu juga belajar untuk melatih munculnya perasaan superior sehingga jika saatnya tiba, ia dapat mengendalikannya. Carl Gustav Jung lahir di Kassel pada 26 Mei 1875. Ia adalah psikolog yang berasal dari Swiss dan seseorang yang merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Perubahan fokus Jung yang mendalami dunia psikologi diinspirasi oleh pendidikan Freud. Temuannya mengkonfirmasi banyak ide Freud dan untuk jangka waktu 5 tahun antara 1907 sampai 1912. Ia adalah kolaborator erat Freud. Konsep yang terkemuka Jung yang melampaui Freud adalah perbedaan orang dua kelas menurut
outward looking, dan introversi atau inward looking. Kemudian dia membedakan 4 fungsi pemikiran atau pengetahuan, pikiran, perasaan, sensasi, dan juga intuisi yang dominan dalam diri setiap individu. Perbedaan lainnya antara Jung dan Freud tampak dalam konsep ketidaksadaran kolektif atau transpersonal. Ketidaksadaran Jung ini adalah kontribusinya yang paling orisinal dan kontroversial dalam teori kepribadian. Setelah berkarya dengan dunia ilmu psikologi, Jung mengembangkan konsep psikologi yang sangat berpengaruh hingga saat ini, yaitu yang paling kontroversial adalah psikoanalisis. Psikoanalisis adalah teori yang menegaskan bahwa seluruh aspek kepribadian individu mengalami perkembangan yang holistik. Sederhananya, kepribadian setiap orang sejatinya mengalami proses evolusi. Jung melandasi teorinya pada gagasan bahwa terdapat 2 level dalam psyche, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran merupakan pengalaman yang bersifat personal, sedangkan ketidaksadaran berkaitan dengan keberadaan pada masa lalu. Oleh karena itu, di dalam proses evolusi psyche terdapat beberapa tingkatan. Dalam proses evolusi psyche terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu kesadaran. Kesadaran merupakan proses yang melibatkan ego. Cakupan ego adalah menalar, logika, perasaan, dan juga ingatan. Ego adalah kesadaran individu atas diri sendiri, dan ego mengontrol normalitas harian individu. Yang kedua yaitu kesadaran pribadi. Kesadaran pribadi merupakan proses yang melibatkan pengalaman. Dan yang ketiga, kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif merupakan kebaikan dan ketidaksadaran pribadi yang penekanannya ada pada pengalaman individual. Di dalam kesadaran kolektif juga terdapat persona, shadow, anima, dan animus, self, yang merupakan arketip yang membentuk pola perilaku individu di tengah masyarakat. Persona adalah topeng yang dipakai individu sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap tuntutan-tuntutan keseharian ketika berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, shadow. Jung mengartikan shadow sebagai bagian terdalam dan tergelap manusia. Shadow mencerminkan insting hewan yang diwariskan oleh nenek moyang para manusia. Yang ketiga, anima dan animus, yaitu komponen feminis pada pria yang dihasilkan oleh pengalaman-pengalaman yang dimiliki pria terhadap perempuan. Animus, komponen yang maskulin perempuan yang dihasilkan oleh pengalaman-pengalaman bersama pria. Dan yang terakhir yaitu self, sebagai cerminan perjuangan manusia ke arah kesatuan. Self dikonsepsikan sebagai energi yang memiliki kemampuan untuk merealisasikan atau yang disebut Jung sebagai detail. Karin Harney, ia pendahulu dari gerakan feminis di bidang psikoanalisis. Dia adalah psikoterapis pertama yang mengurai teori psikologis yang disesuaikan dengan karakteristik biologis wanita, mengesampingkan pria sebagai pusat psikoanalisis. Harney lahir dan belajar di Jerman. Dia adalah salah satu anggota pendiri Institute of Psychoanalysis of Berlin atau Berlin Psychoanalysis Institute. Bertahun-tahun kemudian, dia akan pindah ke Amerika Serikat, di mana dia membentuk American Institute of Psychoanalysis dan merupakan salah satu editor pendiri The American Journal of Psychoanalysis. Karen Horney dianggap sebagai salah satu referensi psikoanalisis pada abad ke-20. Psikoanalisis masa depan mewarisi kecerdasan dan keingintahuan ibunya yang selalu mendukungnya dalam studinya, bukan tujuan yang mudah bagi seorang gadis untuk menjadi dokter pada waktu itu. Ditambah dengan ini adalah hambatan yang ditimbulkan oleh kepercayaan agama ayahnya, seorang pria yang selalu ditandai dengan menjadi sangat parah. Evolusi teori pikiran Harney dibingkai dalam neo-Freudisme, arus psikologi dan sosiologis abad ke-20. Neo-Freudians meramalkan teori-teori Sigmund Freud dengan realitas yang melingkupi individu. Mereka mempertimbangkan aspek-aspek seperti budaya atau gender berdasarkan evolusinya. Karya teoritis Karen Harney dapat dibagi menjadi 3 fase berbeda. Fase pertama ialah 1920 psikologi wanita, fase kedua ialah tentang neurosis, dan fase ketiga ialah tahap kematangan. Kebutuhan neurotik. Harney mengidentifikasikan 10 strategi dalam melakukan coping dengan kecemasan dasar. Nah, berikut
ini adalah 10 strategi dalam kebutuhan neurotik. Yang pertama ialah kebutuhan neurotik untuk mendapatkan afeksi dan penerimaan. Yang kedua, kebutuhan neurotik untuk memiliki teman untuk mengatur. Yang ketiga ialah kebutuhan neurotik untuk membatasi hidupnya secara sempit. Yang keempat, kebutuhan neurotik akan kekuasaan. Yang kelima, kebutuhan neurotik untuk mengeksploitasi orang lain. Yang keenam, kebutuhan neurotik akan pengakuan dan prestis. Ketujuh, kebutuhan neurotik akan penghormatan. Kedelapan, kebutuhan neurotik akan untuk ambisi dan pencapaian. Kesembilan, kebutuhan neurotik akan self-sufficient dan kemandirian. Serta 10, kebutuhan neurotik akan kesempurnaan dan ketak tercelaan. Strategi mengatasi konflik. Strategi mengatasi konflik tersebut ada 3. Yang pertama, moving toward people. Yang kedua, moving against people. Dan yang terakhir, moving away from people. Tokoh selanjutnya adalah Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir pada tanggal 21 Februari 1892 di Norwich, New York. Sullivan berhasil masuk Chicago School of Medicine. Tokoh selanjutnya adalah Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir pada tanggal 21 Februari 1892 di Norwich, New York. Sullivan berhasil masuk Chicago School of Medicine pada tahun 1911, lulus dalam kedokteran dan bedah pada tahun 1917. Ia juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dan universitas, melayani sebagai profesor dan kepala departemen psikiatri di Universitas Georgetown. Kemudian dari tahun 1940 ia akan membuat beberapa kolaborasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia dan UNESCO. Dan ia wafat pada tanggal 14 Januari 1949 di Paris karena pendarahan otak. Sullivan memandang kepribadian sebagai sistem energi, di mana energi itu berupa yang pertama ketegangan, yaitu potensi tindakan yang dialami dalam kondisi sadar dan tidak sadar. Sullivan menyatakan 2 jenis ketegangan, yaitu kebutuhan dan kecemasan. Kebutuhan merupakan ketegangan yang dibawa oleh ketidakseimbangan biologis dan psikis. Kebutuhan bersifat sementara, karena jika sudah terpuaskan maka akan melemah, namun dapat muncul kembali di lain waktu. Kecemasan membuat orang tidak mampu belajar, rusaknya ingatan, mempersempit sudut pandang, bahkan menyebabkan amnesia total. Yang kedua, transformasi energi, yaitu usaha mengubah ketegangan menjadi tingkah laku tersembunyi atau terbuka. Untuk memuaskan kebutuhan dan mengurangi kecemasan, tingkah laku tersembunyi dapat berupa emosi, pikiran, atau tingkah laku yang tersembunyi. Dalam transformasi energi, tingkah laku yang konsisten akan disebut dengan dinamisme atau sifat atau pola kebiasaan. Ada beberapa aspek kepribadian yang nyata-nyata stabil dalam waktu yang lama, yaitu dinamisme, personifikasi, dan sistem self. Menurut Sullivan, self system merupakan penjaga keamanan seseorang yang cenderung terpisah dari kepribadian. Oleh karena itu, self system menjadikan orang terhindar dari rasa cemas. Personifikasi yang dimiliki oleh sekumpulan orang disebut stereotypes. Hal ini merupakan pemikiran bersama, yaitu ide atau pendapat yang diterima secara luas antara anggota-anggota suatu kelompok ataupun masyarakat yang diteruskan dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya, dinamisme. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku, transformasi energi baik terbuka maupun tersembunyi, yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Yang ketiga, personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan ataupun kecemasan. Selanjutnya, saya ingin membahas salah satu tokoh psikoanalisis dari Inggris yang bernama Anna Freud. Anna Freud adalah anak terakhir dari pasangan Sigmund Freud dan Martha Bernays. Ia lahir pada tanggal 3 Desember tahun 1895 di Vienna, Austria. Ia mengikuti jalan ayahnya untuk berkontribusi ke dalam psikoanalisis. Ia memfokuskan penelitiannya kepada child analysis dan ego psikologi. Ia meninggal pada tanggal 9 Oktober tahun 1982 di London, United Kingdom. Karya Sigmund Freud yang diterbitkan pada tahun 1923
tentang ide dan the ego, menginspirasi muridnya untuk terbagi menjadi ke dalam dua mazhab. Nah, salah satu pelopor mazhab tersebut adalah Anna Freud yang mengembangkan psikologi ego dan teori object relation di Inggris. Anna memiliki masa perkembangan yang kurang ideal dan ayahnya sibuk bekerja sehingga merasa kurang diperhatikan, dan ia juga menganggap kakaknya sebagai musuh karena kakaknya dinilai lebih cantik dan mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari ayahnya, terutama ketika ayahnya mengidap penyakit kanker. Sebagai ahli psikoanalisis dan guru, Anna berhubungan langsung dengan banyak anak-anak, sehingga ia sangat memungkinkan untuk memperhatikan dampak dari apa yang terjadi pada saat orang tuanya absen terhadap anak-anaknya. Ia mendirikan War Nurseni untuk menampung anak-anak yang kehilangan satu atau kedua dari orang tuanya, bertujuan untuk memberikan pengasuhan terhadap anak tersebut sehingga terjadi transferensi positif dari anak dan pengasuhnya, dan bermanfaat untuk memberikan situasi di mana anak-anak tersebut mempunyai ibu kedua yang memberikan perhatian dan kasih sayang seperti ibu aslinya. Dalam psikoanalisis terhadap anak, Anna Freud memperhatikan perkembangan fungsi kendali dan supervisi dari ego terhadap dorongan dasar dari ide. Bahkan menurut Anna Freud, ego dapat bertindak secara independen dari ide. Lebih dari itu, Anna Freud memandang penggunaan mekanisme pertahanan ego pada anak-anak sebagai suatu yang adaptif, tetapi tidak akan banyak berpengaruh kepada orang dewasa. Misalnya, salah satu pertahanan dari ego yaitu denial yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Namun jika orang dewasa melakukannya, ia akan mengalami gangguan dalam membangun relasi sosial. Nah, mengenai ego defense ini, Anna menawarkan dua kategori baru. Yang pertama, altruistic surrender, yang berarti seseorang tidak mengejar ambisinya sendiri, dia lebih hidup dengan menginternalisasi nilai orang lain. Yang kedua adalah identification with the aggressor, yang berarti ia menghadapi nilai dan gaya hidup dari orang yang ditakuti. Nah, dalam peristilahan modern, hal tersebut juga dikatakan sebagai Stockholm Syndrome. Berbeda dengan orang dewasa, anak-anak tidak mengingat peristiwa traumatis yang terjadi, tetapi mereka menunjukkan dampak pengalaman traumatis tersebut dalam proses tumbuh kembangnya. Nah, sebagian dari pengalaman itu menjadi masalah yang menghambat perkembangan psikoseksualnya. Anna Freud menggunakan developmental line atau garis perkembangan untuk melukiskan sebuah proses transisi secara bertahap dari ketergantungan terhadap kendali eksternal hingga ia menguasai realitas internal dan eksternal. Selanjutnya ada tokoh yang bernama Jacques Lacan, kelahiran 13 April 1901 di Paris, Prancis, dan meninggal 9 September 1981 di Paris, Prancis juga akibat tumor. Biografi singkatnya yaitu Lacan adalah seorang psikoanalis dan psikiatris Prancis yang memiliki kontribusi besar dalam bangunan pemikiran filsafat, psikoanalisis, dan kepustakaan teoritis. Pemikiran Jacques Lacan dipengaruhi oleh beberapa ilmuwan dari berbagai bidang ilmu sosial, di antaranya Sigmund Freud yang mengambil pengaruh dari psikoanalisa, Martin Heidegger yang mengambil pengaruh dalam bidang filsafat, Claude Lévi-Strauss yang mengambil pengaruh dari linguistik struktural dan antropologi, Jacques Derrida yang mengambil pengaruh dari filsafat dan linguistik strukturalis, serta Saussure yang mengambil pengaruh dari strukturalis dan linguistik. Teori-teorinya yaitu pemikiran tentang fase the real,
Fase the real adalah masa ketika seorang subjek berada di dalam suatu keadaan yang serba berkecukupan, dalam arti segala sesuatu yang dibutuhkan sudah terpenuhi dengan sendirinya. Contohnya adalah bayi yang berada di dalam rahim ibunya hingga lahir sampai berumur kurang dari 6 bulan. Pemikiran tentang fase imaginer. Fase imaginer ini terjadi di antara usia 6 sampai 18 bulan. Fase ini ditandai dengan kesadaran bayi bahwa ia merupakan individu yang terpisah dari ibunya, yaitu satu kondisi ketika subjek telah menyadari bahwa ia terpisah dari tubuh ibunya dan memiliki satu kebutuhan yang berbeda dari ibunya. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa bahasa menjadi penting karena adanya rantai penanda dan petanda yang terikat satu dengan yang lain dan tidak pernah terputus. Maka konsep ini pun diadaptasi dari Saussure, akan membedakan hasrat dan kebutuhan. Bila kebutuhan membutuhkan objek, maka hasrat tidak. Ia yakin bahwa fungsi analisis adalah untuk menafsirkan pesan-pesan ketidaksadaran yang terpendam sejak masa kanak-kanak. Penekanan pada bahasa ini juga membuat Lacan memperkenalkan kajian bahasa dalam teori psikoanalisis. Yang kedua dari psikoanalisis yaitu Erik Hamburger Erikson atau yang biasa dipanggil Erik Erikson. Erik Erikson seorang psikoanalisis Jerman yang diakui karena kontribusinya pada psikologi perkembangan dan terutama karena telah merumuskan teori pengembangan psikososial dan 8 tahapannya. Ia dilahirkan di Frankfurt, Jerman pada 15 Juli 1902 dan meninggal di Massachusetts di Amerika Serikat pada 12 Mei 1954. Erikson tidak tumbuh dengan ayah kandungnya karena orang tuanya berpisah sebelum kelahirannya. Ayahnya berasal dari Denmark dan ibunya Carla Abrahamsen juga seorang Yahudi muda Denmark. Dia membesarkan Erikson sendirian sampai dia berusia 3 tahun. Kemudian dia menikahi Theodor Hamburger, seorang dokter anak dokter Yahudi. Selanjutnya, sumber dan dasar teori Erikson, latar belakang keluarga, pendidikan, agama, kebangsaan, serta profesi yang sempat mengacaukan identitasnya berhasil mendorong Erikson menciptakan formulasi konseptual tentang terjadi identitas. Setiap orang belajar melalui orang-orang yang berpengaruh atas dirinya melalui peran relasi-relasi sosial yang terjadi secara terus-menerus. Keterlibatan Erikson dengan lembaga pendidikan Sigmund Freud yang menjadikannya banyak belajar mengenai teori psikoseksual. Itu sebabnya Erikson dikategorikan sebagai ahli neo-Freudian karena pandangannya merupakan perluasan dari teori Freud. Teori Erik Erikson yang paling terkenal adalah teori pengembangan kepribadian atau teori pengembangan psikososial. Spesialis berfokus pada mengintegrasikan psikoanalisis klinis dengan antropologi budaya untuk memberikan nuansa baru pada aspek perkembangan evolusi dengan model psikoanalitik ini. Erikson berusaha menggambarkan perkembangan kepribadian pada tahap masa kanak-kanak dan di masa dewasa, tetapi dari pendekatan sosial. Perspektif Erikson memperhitungkan aspek psikologis dan sosial individu, menghubungkan perilaku setiap orang sesuai dengan usia mereka. Tidak seperti Freud yang fokus pada studi tentang ketidaksadaran dan hal, Erikson mendasarkan teorinya pada psikologi diri. 8 tahap psikososial menurut Erikson. Pertama, keyakinan dan ketidakpercayaan. Yang kedua, autonomi dan rasa malu, keraguan. Ketiga, inisiatif dan kesalahan. 4, kesusahan dan rendah hati. Yang kelima, pencarian identitas dan difusi identitas. Yang keenam, keintiman dan isolasi. Yang ketujuh, generativitas dan stagnasi. Yang kedelapan, integritas dan keputusasaan. Erik mempunyai beberapa kesamaan pandang dengan Freud sebagai panutannya. Yang pertama, sebagaimana Freud, Erik melihat realitas serta urutan semua tahap dalam perkembangan setiap individu sebagai hal yang tidak berubah karena sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, Erik juga mengakui adanya struktur kepribadian pribadi manusia yang terdiri dari 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Pengakuan sebagai akar dan dasar seksual, serta biologi sebagai kecenderungan motivasional dan kepribadian selanjutnya. Yang ketiga, menyetujui bahwa rencana dasar kepribadian manusia ditandai oleh berbagai hal tetap. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.